Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Kali ini saya ingin membahas tentang gimana caranya membeli motor secara tunai. Karena permasalahannya banyak, permasalahan masyarakat di sekitar kita ini ya. Orang beli motor tuh udah kebiasaan dengan cara kredit. Sebenarnya nggak ada yang salah sih sama kredit kalau memang mampu gitu. Kan belakangan ini karena sekarang lagi adanya pandemi ini banyak orang kena PHK, terus diberhentiin kerja gitu. Akhirnya banyak banget yang beberapa temen lah kalau ngobrol di luar ya, atau di WhatsApp, aduh nggak punya uang, nggak punya ini buat bayar cicilan, gimana, relaksasi nggak disetujui gitu sama pihak leasing. Itu yang jadi masalah sekarang. Nah, kali ini saya mau membahas tentang gimana sebenarnya nyicil itu. Kalau misalkan kita tahu teori ini, nggak perlu nyicil sebenarnya. Jadi membeli motor tuh bisa secara tunai sebenarnya gitu. Nah, kita bahas dari studi kasus. Contoh, saya tadi udah hitung-hitung nih untuk pembelian satu unit motor Mio. Motor Mio tuh sekarang kalau beli baru itu kan 15.750.000 dengan DP itu 1 juta. DP 1 juta kalau kita bukan ngutang, kalau bahasa marketingnya ngambil. Jadi beli motor Mio ngambil, Pak, ngambil 2 tahun, ngambil 3 tahun, ngambil setahun. Sebenarnya bukan ngambil tuh, ngutang namanya. Sama, saya juga pernah jadi pelaku juga waktu itu. Cuman belakangan ini udah ada beberapa kasus yang udah pernah saya jalanin tuh. Akhirnya saya beli motor, saya punya motor Beat sekarang, motor Beat top. Harganya cuma 7 jutaan, beli second. Ya di duit segitu ya saya beli yang second aja, karena mau beli second, motor juga masih bagus kok, tahun 2017 itu. Nah, kita kasusnya ini dulu ya, studi kasusnya motor Mio ya. Motor Mio itu harganya 15.750.000. Terus dengan DP 1 juta itu, kalau kita rata-rata orang kan ngambil 2 tahun 3 tahun ya. Nah, kalau untuk 2 tahun aja tuh 23 kali itu per bulannya. Contoh kalau Januari ngambil itu berarti Februarinya udah mulai ngangsur ya. Januari itu bayar DP 1 juta, motor keluar, terus Februarinya kita habis itu baru mulai ngangsur. Februari sampai Februari tahun depannya lagi 2 tahun. Itu sebulannya 972.000. Kalau kita ambil tenornya yang 3 tahun, yang 35 kali, itu 729.000 gitu. Berarti kalau dikalikan dulu aja ya, kita bahasnya dikalikan dulu. Dari harusnya kita bayar kalau beli cash itu 15.750, kalau dikalikan, kita ambil 2 tahun itu kita bayar DP-nya 1 juta, tambah per bulannya 972.000. Itu totalnya 2 tahun itu 22.369.000. Berarti ada kelebihan bayar, ada bunga di situ kan. Bunga yang kita bayar ke leasing itu sebesar 7 juta. Bentar, mana tadi? Oh, ini 22.369.000 plus DP 1 juta. Berarti totalnya itu 23.319.000. Kalau dikurangin harga cashnya tadi itu yang 15.750, totalnya 7.569.000 gitu. Dibagi 23 kali karena 23 bulan kan. Jadi bunganya tuh 7 juta, totalnya 7.569.000 itu baru bunga loh. Belum lagi kalau kita telat sehari aja kena denda lagi kan. Udah ada pokok, bunga plus denda macam-macam tuh. Kalau sehari aja bisa mungkin 10.000 atau lebih mungkin per harinya. Nah, itu belum dendanya lagi. Jadi ini baru bunganya selama 2 tahun itu yang didapatkan oleh leasing 7.569.000. Kalau dibagi 23 bulan, totalnya 329.000. Berarti tiap bulan itu, tiap bulan aja ya. Tiap bulan kita ngasih penghasilan kita itu sekitar 329.000 penghasilan kita yang kita bayar ke leasing secara cuma-cuma itu untuk bayar bunganya.
Padahal sebenarnya kalau dari 15.750.000 itu kalau kita mau sabar ya, mau sabar itu padahal cuman cukup bayar berapa, 684.000 itu kalau pokoknya aja yang kita bayar harusnya selama 23 kali gitu teman-teman. Jadi kita harusnya bayar 600.000 jadi 900.000, 300.000. Bayangin aja kalau misalkan satu rumah ada anak, ada bapak, ada ibu, bapak kerja, ibu buat ke pasar, anak 2 masing-masing udah 1 kuliah 1 kerja, ada 4 motor kalau sistemnya kayak gini semua berarti per bulan itu ada duit yang dikasih, yang kita sebagai karyawan ya, itu totalnya misalkan gaji kita 3 juta buat kehidupan sehari-hari, total masih ada sisa 1 juta misalkan, 300.000 tetap harus kita bayar untuk leasing ini 300.000. Jadi apa, seharusnya kita megang 1 juta jadi 700.000 gitu. 300.000 kenapa enggak kita kelola aja kalau memang kita punya skill untuk berjualan misalkan, bisa buat modal kayak gitu tuh 300.000. Sayang gitu loh, daripada kita harus kayak gini. Yang kedua pun tiap bulan kita harus kerja keras gitu. Harus target dan kita harus punya minimal 900.000 harus kita bayar tuh ke leasing. Tapi kalau kita nggak punya cicilan kayak gini kan enak, gaji kita 3 juta full 3 juta kita buat kehidupan sehari-hari sama segala macam 2 juta, masih ada megang 1 juta buat ditabung, minimal 1 juta itu buat ditabung gitu harusnya. Tabung itu kan bisa buat sebulan 1 juta misalnya, itu dikali 15 bulan aja udah 15 juta kalau kita mau beli baru. Itu kalau mau beli baru ya kayak gitu loh. Sayang banget kita 300.000 kita bayar kita buang ibaratnya secara cuma-cuma itu buat bayar leasing, kan sangat amat disayangkan kalau kayak gitu. So dikasih itu satu. Atau yang kedua kalau kita ngambil 35 kali nih 3 tahun. 3 tahun itu totalnya kan sebulan itu 729.000. Kalau dikali 35 tuh 26.515.000. Dikurangi 15.750.000, totalnya adalah bunga yang kita bayar itu baru bunganya ya. Bunganya itu 10.765.000. Amat disayangkan loh. 3 tahun kita bayar 10 juta. Kalau 10 juta itu kita tabung kan gimana ya, 10 juta. 10 juta itu bukan duit kecil masalahnya. Sebulan kita bayar 300.000, 307.500 bunganya. Dikali 3 tahun selama 35 bulan tuh 10.700.000. Dapat motor baru harusnya itu. Harus dapat 2 motor harusnya. Edukasi kayak gini nih harus diketahui sama orang-orang nih. Karena sayang banget yang namanya duit 10 juta itu. Belum lagi nanti kalau motornya dijual nih, 3 tahun dijual. Saya pernah studi itu motor Mio 2007, sekarang 2020 ya. Mio 2017 itu ada yang cuman berapa, 9 juta apa 8 juta ya. Jadi dari total kita bayar tuh 26 juta. Setelah 3 tahun kita cuman, kalau ibaratnya ngejual ya, ibaratnya kadang kan ada penyakit masyarakat nih. Beli ada mode terbaru tuh, beli yang lama dijual, karena dapat 8 juta buat bayar DP lagi, buat ngutang lagi. Waduh, parah itu yang kayak gitu tuh. Kalau lunas utangnya kalau kayak gitu caranya. Jadi apa ya? Bayar 26 juta dijual cuma 8 juta misalkan. Berarti 18 juta kita kan itu penyusutan barangnya terlalu tinggi gitu loh. Udah kita bayarnya lebih, begitu kita jual harga susutannya tinggi kalau untuk kendaraan. Teramat sangat disayangkan kayak gitu. Kenapa enggak kalau untuk kendaraan tuh kita membeli secara cash itu. Nah, sekarang pembelajarannya gini nih. Kalau misalkan kita mau beli cash, karena kan permasalahannya gini, Mas, kalau misalkan saya beli cash gimana, orang saya punya duit cuma 1 juta Mas. Nah, itu alasan kan kalau kayak gitu. Alasan enggak? Kalau kata saya alasan tuh kayak gitu. Kita punya duit cuma 1 juta, harga motor 15 juta. Nah, itu alasan tuh. Kenapa enggak gini loh, hati kita harus disinkronkan dulu ya. Kenapa kita bisa ngutang motor itu salah satunya sebenarnya kalau kita ngomong kebutuhan itu bukan kebutuhan motor baru kan. Misalkan kita kerja ke kantor, buat apa sih kita kerja ke kantor tuh harus motornya baru itu kan nggak wajib.
emang ada peraturan apa di kantor, kepada semua karyawan butuh nggak sih, semua karyawan diwajibkan harus mempunyai motor baru. Kalau nggak motor baru itu nggak akan digaji atau nggak akan diterima jadi karyawan di sini. Kan nggak ada peraturan kayak gitu. Yang dibutuhkan tuh skill kita bisa di kantor bisa administrasi, kita bisa marketing, kita bisa macam-macam lah, ke penjualan, atau kita mungkin bagian gudang. Yang dibutuhin kayak gitu kan, bukannya motornya itu atau mobil, harus mobil loh, enggak. Jadi pertama tuh harus kita singkirkan diri kita dulu. Yang kita butuhin apa sih? Motor ya. Motor itu kan yang penting bisa jalan dari rumah ke kantor gitu. Supaya apa? Buat ngirit biaya transportasi gitu. Pasti kayak gitu kan. Orang kalau kita naik transportasi, misalkan naik Gojek, naik angkot, naik Grab, biayanya bisa lebih dari 500.000 per bulan untuk perjalanannya aja. Itu kan yang jadi masalah. Berarti kita harus turunkan gengsi kita dulu yang pertama. Gengsi kita turunkan. Kita punya duit berapa? 1 juta. Udah, oke, 1 juta. Kita cari nih. Saya udah riset juga nih. Motor-motor harga murah nih untuk motor-motor second, tapi tentunya ya motor second dulu ya. Ada di daerah Kalideres, saya tinggal di Tangerang. Ada di Kalideres nih, dekat rumah saya nih, masih nggak terlalu jauh. Motor Mio 2009 warna merah. Harganya 1.950.000 no minus. Yang tadi ini minus, ada pajaknya mati 1 tahun doang. Pajak mati kan masih bisa ditanggulangi nanti, tapi harga Mio 2009 masih motor baru, masih Mio yang model pertama kali, nggak malu-maluin kok kayak gitu. Harganya 1.950.000. Alasannya dijual apa? Bosen. Itu bisa kita beli tuh kayak gitu. Tapi kita punya duit cuma 1 juta mas, gimana dong? Nah 900.000-nya gimana? Kan bisa kita punya teman, punya apa, kita pinjam dulu aja, anggap aja kita lagi butuh lah, tapi kita buat ngirit nantinya itu. Jadi kita beli 1 juta. Nah bulan depan kan, contoh kalau kita beli yang tadi yang 23 bulan, per bulannya 972.000. Nah berarti kita bulan depan tetap harus sistem kayak gitu. Kita nyicil, anggapnya kita nyicil juga tuh. Jadi bulan depan kita harus 900, atau kita bulatin sebulan kita harus bayar, nyisihkan duit itu 1 juta sebulan. Tapi motor kita tetap motor Mio lama ini, Mio jadul. Ada juga yang lebih ekstrem nih, Smash 2005 1.500.000 di Binong. Cuman kalau motor bebek ini kan udah agak kurang up to date lah mungkin ya. Orang lebih senangnya ya, motor itu yang Matic. Yang ketiga ada Jupiter tahun 2010, pajak off 1 tahun, mesin ada suara, nggak tahu apa. Tapi kalau ini mesin bermasalah janganlah kalau masalah ini. Harga 1,9 juta Jupiter 2010. Kalau saya lebih rekomen yang Mio ini, Mio 2009, cuman harganya memang sama 1,95 dia. Nah ini bisa kan kita 1 juta, kita punya duit, kita pinjem lah. Ada beberapa teman kita pinjam 1 juta, misalkan ada 5 teman 200.000 kan nggak terlalu kerasa tuh. Pinjam dulu, saya mau beli motor nih, terus bisa nggak minjemin saya 200.000, atau ke yang terdekat dari keluarga dulu, orang tua dulu. Kalau kita emang belum nikah, orang tua bisa, atau saudara, kakak, adik, minjem 200.000, 5 orang kan total 1 juta kan. Nah tapi kan bulan depan kita tetap ada target tuh, sesuai kita menargetkan diri kita tuh kayak kita nyicil. Tapi kan nggak bertarget. Kalau misalkan kita lagi nggak ada duit pun nggak masalah, nggak ditagih, nggak apa kan kalau kayak gitu. Misalkan kayak kondisi sekarang nih, orang tuh ada yang di PHK akhirnya tiba-tiba nggak ada penghasilan, kan kita nggak pusing gitu loh, nggak harus ke kantornya relaksasi aduh. Saya dulu pernah ngerasain masalah gitu, udah pusing ya. Orang kalau udah pusing itu, orang sepintar apapun, kreativitasnya pintar, jadi nggak fokus gitu loh sama kerjaan. Jadinya di pekerjaan jadi nggak masalah, jadi bermasalah, jadi di keluarga, di rumah pun jadi sering bengong nggak enak rasanya kayak gitu. Banyak tekanan tuh nggak enak. Beda kalau tekanan pekerjaan agak mending. Tapi kalau tekanannya ekstra, karena pekerjaan emang tanggung jawab kita kan. Tapi kalau selain pekerjaan ada hal lain juga, itu yang jadi masalah. Nah tadi sampai mana tuh jadi oh ya tadi sampai kita harus nabung tetap ya, kita komitmen tetap nih. Jadi kita udah beli 2 juta ke orang tadi nih, ke si ibu yang motornya
orangnya bosan nih, kita beli aja tuh motornya, total 2 juta. Janjiin nih sama yang kita utangin tadi, sebulan saya bayar, nah bulan depan kita bayar dulu, berarti kita nggak punya tabungan, nol kan tabungan kita nih di bulan kedua. Nah bulan ketiga sampai bulan ke 12 itu berarti bulan pertama itu kita nol, bulan kedua berarti 11 bulan nih. Jadi dari setelah kita bayar utang, bulan berikutnya tetap kita komitmen 1 juta nih, 1 juta sampai bulan ke setahun, selama setahun berarti kan ada 11 bulan yang harus kita bayar. 1 tahun kita bayar 1 juta, berarti kan total ada 11 juta tuh. Nah 11 juta itu kalau kita mau upgrade motor, sekarang udah enak nih kalau 11 juta udah kita punya duit. 11 juta itu saya beli motor Beat Top ya 2017, itu masih crash banget, masih kilometernya tuh berapa ya, sekarangnya saya pakai udah hampir setahun, baru 14 ke 13 ribu gitu. Waktu beli itu saya masih 5 ribu apa 6 ribu kilo doang, bisa tuh beli kayak gitu. Itu harganya cuma 7 juta 500 apa kalau nggak salah lah, 7 jutaan. Itu udah motor up to date banget ya, orang 3 tahun yang lalu kok, tahun 2017. Dan itu pun pajaknya hidup waktu itu, waktu saya beli. Cari di OLX tuh yang murah-murah ya, di olx.co.id ya kalau saya. Cari yang murah-murah, ada banyak loh. Untuk 11 juta itu udah nggak perlu motor baru, nggak masalah. Motor baru sama motor second yang tahun muda tuh udah sama sekarang standarisasinya. Orang nggak ngira itu kita beli motor baru, beli motor second. Nah itu kalau mau langsung segera ganti itu ya dalam waktu setahun tuh, misalkan 8 juta deh, 8 juta harga motor ini, kita beli Mio atau kita beli Beat yang 2000, sekarang 2 tahun yang lalu 2018 misalkan, itu 8 juta itu udah dapat tuh motor yang bagus Beatnya. Untuk kelas 2 tahun tuh harga 8 juta 9 juta itu dapat lah motor Beat yang bagus. Atau kalau Mio mungkin 8 juta yang tadi saya bilang itu baru 2 tahun dapat itu kayak gitu. Dan udah, kalau mau di-upgrade lagi ya kita nabung lagi tetap, misalkan udah 8 juta masih ada 3 juta. Kita nantinya mau beli target nih, anggap aja ntar ada Mio atau beli Beat yang terbaru kan standar mungkin Beat 16 juta harganya. Tapi 3 juta per bulan kita tetap 1 juta sampai ntar terkumpul 16 juta. Ya kita dapat motor baru secara cash. Tapi ya itu bertahap itu. Jadi kita harus sabar dulu nih, belajar bersabar. Dengan cara kita pakai motor second tapi yang pantas gitu. Orang tuh nggak ngira kalau kita beli motor second. Kayak saya pun happy pakai motor itu, nggak ada masalah motornya. Sampai sekarang nggak ada masalah. Kayaknya ganti oli, perawatan biasa standar. Gitu caranya. Jadi kita harus yang pertama kali kita jalan itu turunkan gengsi kita dan lihat fungsinya. Kebutuhan kita sebenarnya apa sih? Gitu loh. Kalau udah itu terpenuhi baru kita bisa nentuin tujuan kita. Daripada saya bayar ini, mendingan saya tabungin nanti buat beli motor cash. Bener nggak sih kayak gitu? Kalau teman-teman masih, tapi kalau ini setuju, kalau nggak setuju nggak masalah. Saya cuma ngasih saran doang karena ini apa yang saya jalani ya kayak gitu loh. Untuk di tahun 2020 ini udah 2019 lah itu udah mulai meninggalkan lah hal-hal pinjaman dana kayak gitu, karena saya udah beberapa tahun ini bisnis saya kelihatannya gede tapi profitnya kok makin utangnya juga makin besar itu loh. Apa yang salah itu loh yang jadi masalah. Jadi saya bingung kalau begitu saya pelajari ternyata utang saya yang bermasalah ini. Utangnya nggak segera diselesaikan masalahnya. Jadi saya saya supplier di bidang project. Jadi saya supplier ke kontraktor ini yang punya proyek, saya supplier ke kontraktor itu. Dari kontrak yang ada itu saya hanya dikasih DP misalnya 30-40%, terus begitu jalan sampai selesai cuma mungkin masuk 50% lah, padahal maksimal tuh 60%. Sedangkan untuk satu project itu bisa dibutuhkan dana sekitar 70-75% atau mungkin 80% kadang-kadang. Jadi untuk 30% saya harus tombok sendiri, dan itu pun di tempo gitu.
Nah begitu di Tempo saya butuh modal ya, saya ngagunin apa kendaraan ya, apa rumah, sedangkan saya di Tempo bayarannya. Jadi begitu jatuh Tempo, waduh keliangan saya berapa tahun ini. Dan ya doain juga, minta tolong juga buat teman-teman, doain juga saya supaya bisa konsisten untuk menjalani semuanya, untuk bisa bener-bener usaha yang saya rintis sekarang, yang modalnya tuh yang modalnya juga. Jadi gini loh, saya tuh pengen usaha tuh yang modalnya ya sesuai dengan yang saya punya. Jadi saya punya modal misalnya 10 juta, ya saya bisnis yang angkanya di 10 juta aja. Saya nggak langsung nafsu untuk ngambil proyek atau ambil bisnis tuh yang nilai 100 juta, karena saya kalau kayak gitu butuh modal lagi, akhirnya saya harus cari pinjaman lagi, dan itu bayar bunga lagi. Saya mulai menghindari itu. Baik, terima kasih kalau gitu. Jadi ilmunya gitu aja ya. Yang pertama, turunkan gengsi dulu. Yang kedua, kita konsisten untuk tetap nyicil, tapi nyicil di tabungan kita sendiri ya. Yang ketiga, baru kita bertahap beli hal yang sesuai dengan kebutuhan kita dulu aja. Baru nanti begitu udah ngumpul duitnya, baru kita sesuai dengan keinginan kita, nggak masalah. Karena kalau kita beli tapi duitnya nggak habis, nggak masalah gitu kan. Itu aja teman-teman ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.